Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Melia dengan NIM terakhir 027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang timbul dan hapusnya hutang pajak. Latar belakangnya, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemungutan pajak tidak hanya menjadi kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mendukung jalannya roda pemerintahan. Dalam praktiknya ini, timbulnya utang pajak menjadi hal yang penting untuk dipahami karena menentukan kewajiban wajib pajak, waktu pembayaran, serta potensi sanksi yang dapat dikenakan. Di sini terdapat timbul dua ajaran timbulnya hutang pajak. Yang pertama, ajaran material. Ajaran material ini utang pajaknya timbul otomatis saat syarat subjektif dan objektifnya terpenuhi. Tidak memerlukan SKP atau sistem self assessment, dan SKP ini berfungsi sebagai alat penagihan dan menentukan jumlah pajak. Yang kedua, ajaran formil. Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak muncul ketika surat ketetapan pajak sudah diterbitkan oleh Fiskus dan SKP-nya berfungsi sebagai dasar hukum terbentuknya hutang pajak. Selanjutnya, hapusnya utang pajak. Hapusnya atau surat berakhirnya utang pajak yang disebabkan oleh karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada pembayaran. Pembayaran utang pajak adalah kewajiban hukum bagi wajib pajak untuk mengakhiri utang pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan langsung oleh wajib pajak ke kas negara atau melalui pihak ketiga yang bertindak atas nama wajib pajak tanpa persetujuan khusus. Jika pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo, akan dikenakan sanksi administrasi. Wajib pajak harus memastikan mendapatkan bukti pembayaran yang sah sebagai bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi adalah cara untuk menghapus utang pajak dengan cara mentransfer kelebihan pajak dari satu jenis pajak ke pajak lainnya pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda. Prosedur ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2017 dan laba pada tahun pajak 2018. Kerugian tahun sebelumnya dapat dikompensasikan dengan laba tahun berikutnya, sehingga utang pajak dapat terhapus. Hapusnya hutang pajak. Yang pertama, eh, yang ketiga C. Pembebasan. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memungkinkan Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi seperti bunga, denda, dan kenaikan yang terutang permohonan wajib pajak. Pembebasan utang pajak umumnya tidak berlaku untuk pokok pajak, tetapi hanya untuk sanksi administrasi yang terkait. D. Daluarsa diartikan konteks penagihan pajak merupakan penghapusan hak atau kewajiban karena melewati batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang. Penagihan pajak termasuk bunga, denda, dan biaya penagihan akan menjadi daluarsa setelah 5 tahun sejak penerbitan surat tagihan pajak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait kapan utang pajak tidak dapat lagi ditagih. Daluarsa penting dalam proses hukum terkait perpajakan. Selanjutnya, bentuk perlawanan pajak. Ada dua perlawanan. Yang pertama, perlawanan terhadap pajak secara pasif. Ini terjadi jika timbul aktivitas yang akan menghambat dan mempersulit pemungutan pajak. Perlawanan pasif ini tidak dilakukan secara aktif. Yang kedua, perlawanan terhadap pajak secara aktif. Perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap pajak dengan usaha untuk mempersulit dan
Memproses pemungutan pajak yang secara langsung itu ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Pihak yang terkait dalam pajak ada yang pertama negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya badan lembaga institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara. Yang ketiga, warga negara atau perorangan yang bekerja atas atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Penggolongan pajak yang pertama menurut cara pemungutannya, pajak langsung atau pajak tidak langsung. Menurut sifatnya itu ada pajak subjektif, pajak objektif, dan tiga, menurut lembaga pemungutnya ada pajak negara dan pajak daerah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.